Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal rangka estaf lagi. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk membuat ya Honda atau pemerintah ini lebih perhatian pada kasus rangka karat dan keropos. Karena kok jadi makin lama makin meluas ya. Perlu diketahui bahwa yang namanya kasus kejadian itu sebenarnya termasuk sangat tidak terdokumentasi. Banyak kasus-kasus yang tidak masuk ke medsos, banyak yang tidak tersebar karena kan nggak ada orang khusus yang mengumpulkan kejadian-kejadian ini. Nggak semua orang koleksi. Ada beberapa yang pastinya juga tidak terekam ya, tidak terdokumentasi, mungkin cuma cerita di mulut saja. Juga ada yang kasus emang orang lain nggak ada yang tahu, karena ya nggak semua orang punya akses internet, nggak semua orang punya akun Facebook, nggak semua orang aktif di medsos. Contoh yang punya akun YouTube toh sering nonton-nonton, kalau dia mengalami sendiri terus dia malu, dia takut gitu ya, kan bisa aja dia nggak akan sharing apa yang terjadi pada dirinya. Bisa jadi yang kasus-kasus itu sudah ada yang meninggal misalnya ya, tapi orang nggak tahu. Bisa aja sudah terjadi seperti itu, rangkanya patah, orangnya meninggal, itu bisa saja terjadi. Mungkin ada yang ngomong, ya nggak mungkin lah zaman sekarang ada kejadian rangka patah gitu nggak masuk medsos. Ya kalau kita perhatikan ya, kasus-kasus yang diposting di TikTok, di Facebook atau di YouTube, itu kan cuma biasanya dari satu pandangan saja, dari orang ketiga biasanya, bukan dari orangnya pribadi. Dari orang ketiga pun itu pun cuma biasanya satu orang. Kayak contohnya orang yang rekam motor rangka patah tapi tetap dipakai jalan. Kan itu bahaya ya, rangkanya patah lagi bawa anak dipaksa jalan. Kalau misalnya ada orang ngomong, oh kalau misalnya ada kejadian ya pastilah masuk medsos. Ada berapa gelintir sih yang masuk medsos? Kan cuma sedikit, cuma 10, cuma puluhan gitu ya. Tapi coba lihat yang kasus rangka sudah jelas patah tapi motor tetap dipakai untuk membonceng anak itu. Ada berapa video di situ? Nggak ada. Cuma satu orang tok. Itu pun orang yang sedang di pinggir jalan. Kenapa kok nggak ada yang lain-lain juga yang ngerekam gitu ya? Dari sudut pandang orang ini. Kenapa cuma ada satu videonya? Kalau misal memang orang menganggap itu unik, terus orang itu suka merekam video, makanya ya mestinya ya akan lebih dari satu video yang muncul di medsos. Tapi nyatanya kasus tersebut cuma ada satu video saja, nggak ada yang lain. Jadi jelas ya bahwa orang yang ngomong kalau ada rangka patah itu pasti akan masuk medsos, salah ya.
bisa jadi di lapangan banyak kasus rangka-rangka patah ini yang nggak masuk medsos, nggak sampai viral. Karena mestinya ya rangka patah ini sudah terjadi cukup lama ya, nggak nunggu viral dulu. Penulis juga dapat masukan rangka patah penulis juga asalnya nggak tahu maksudnya. Tapi ya ternyata oh begitu, oh parah ini, oh fatal ini ya. Kalau nggak salah ada bro ya yang sudah ngomong rangka patah mulai dari awal tahun ini. Motornya juga Honda Deluxe ya. Dan rangka patah ini nggak terjadi pada rangka ESAF saja, yang bukan ESAF pun terjadi. Banyak faktor mengapa kok yang mengalami rangka patah itu tidak masuk medsos. Kebanyakan sih karena takut diteror, takut diperlakukan nggak baik lah ya. Misal itu bener motornya motor sendiri. Karena memang ya sekarang dunia ini dikuasai loh pabrikan besar ya. Bukan tempatnya orang-orang kecil. Jadi kalau ada yang takut posting video kayak gitu, itu sesuatu yang ya harus dikasih simpati lah. Jadi mungkin yang ngomong banyak menangani rangka patah mungkin ya yang baru bisa ngomong. Ini sebenarnya sudah terjadi lama gitu ya. Nggak cuma di yang ESAF saja, tapi yang non ESAF juga banyak yang patah gitu ya. Pernah nangani misalnya sampai 10, sampai 12 gitu ya. Dan tentunya juga dari pabrikannya juga nggak pingin nyebar-nyebar ya. Misalnya ada bengkel resmi dia yang terima motor rangka patah gitu ya, mestinya nggak bakal ngomong-ngomong oh ini patah karena karatan. Ya apa mungkin disebar ke konsumen baru karena ada kasus ini saja. Dan itu pun dari pabrikannya, dari Hondanya juga kan berusaha menutupi toh. Itu bukan karat, itu silikat gitu ngomongnya. Padahal ada juga kasus yang benar-benar karat. Terus pernyataannya juga, oh sudah kami selidiki, oh ternyata itu bukan ESAF. Padahal di mana-mana ada yang menunjukkan buka rangka, ternyata rangkanya karatan. Itu tidak diakui. Ya tentu yang begini ini nggak boleh ya dibiarkan tetap diem-dieman, karena ya pasti nggak bagus efeknya ke konsumen. Mau untuk masa depan, untuk masa sekarang, harusnya kasus ini dibuat orang itu pada tahu. Jangan sampai orang itu lupa. Karena ya kalau misalnya dibiarkan terus, makin banyak orang-orang yang akan jadi korban. Soalnya ini yang rusak rangka. Rangka kalau rusak seperti itu, resiko kecelakaannya berat ya. Minim bocor-bocor. Tapi kalau biasa menjajari kendaraan besar, biasa jalan bareng kendaraan besar, nah itu bahaya lagi. Padahal orang Indonesia itu orang yang senang mengadu nyawa. Kalau jalan di jalan raya, walau jalannya lebar, besar, lengang gitu ya, sengaja milih jalan di sebelahnya kendaraan besar. Entah tujuannya apa. Mungkin mencari keamanan gitu ya. Kalau jalan enak pinggir kendaraan besar, aman gitu ya. Padahal misal motornya rangkanya patah terus dia jatuh masuk ke bawahnya ban, ya resikonya fatal. Jadi butuh banyak orang tahu. Dari yang pemilik motor Honda pun banyak loh ya yang masih meremehkan. Ramah, nggak ada yang terjadi di daerah saya, di kota saya nggak ada yang ngalami.
Itu kan cuma kasus per kasus gitu aja ya. Motornya kebetulan muda, dan kebetulan sekarang belum musim hujan, atau ini sekarang sudah mulai hari ini ada hujan ya. Tentu kita bisa pakai cara konvensional ya, yaitu kita ngomong ke teman-teman kita, ke saudara, kerabat, kenalan, tetangga, dan seterusnya lah, untuk memberitahu lah resikonya apa. Karena sudah banyak ya yang bongkar motornya ternyata karatannya juga sampai kadang parah sekali ya. Karena yang karat nggak parah saja bikin khawatir ya, karena oh ini ada lubangnya, oh ini sudah jadi rontok gitu ya. Apalagi kalau sampai sudah kritis gitu ya. Memang nggak semua orang mengalami resiko rangka seperti ini. Yang mengalami terutama adalah mereka-mereka yang sering lewat genangan air, lewat jalan-jalan yang basah. Nggak harus nunggu musim hujan ya, karena penulis baru kepikiran itu kok yang di video-video kok jalannya basah semua gitu ya. Ya bisa terjadi di mana aja yang jalannya basah, di pasar, kayak di sekolah kayak. Kan ada juga yang orang hobinya nyiram halaman, kendaraan yang lewat itu pasti kena basahnya gitu ya. Bahkan motor penulis pun yang di rumah Honda Beat itu, walau saat musim kemarau pun penulis setelah seminggu memanjangkan knalpot jadi kelihatan bekasnya. Padahal penulis sudah sengaja bersihkan biar bisa kelihatan bekas cipratan airnya. Dan ternyata ada ya, ada cipratan air. Artinya di musim kemarau pun motor dipakai lewat jalan basah-basah. Untuk yang belum parah, baiknya spakbornya dibuat lebih panjang ya, biar ya rangka yang sudah mudah karatan itu biar nggak nyebar. Opsi lain selain dari yang orang-orang kita kenal, kalau di media rasanya nggak ada gunanya ya. Ada mayem media itu. Media itu kadang juga tergantung dari sponsor untuk membuat sebuah berita itu. Kalau sponsornya malah jangan nanti tak kasih uang segini aja, nanti untuk uang ganti diemnya tak kasih segini gitu ya. Mau gimana? Karena ya walau kasusnya viral, walau kasusnya banyak yang terjadi, walau sudah terbukti banyak yang bongkar rangka ternyata karat beneran. Banyak influencer, blogger, vlogger yang nggak ada sama sekali membahas ya. Atau kalaupun membahas, sebenarnya merupakan suara dari pabrikan. Senyapnya suara dari influencer, blogger, vlogger besar ini ya, artinya nggak akan ada tanggapan lah. Misal kita beritahu, oh ada ini. Dan biasanya pula dari yang menanggapi pun itu nggak punya suara sama sekali ya, nggak punya suara di pemerintah, nggak punya suara di pabrikannya, seperti itu. Mungkin pernah dengar petisi ya, petisi minta recall gitu ya. Dan tentunya untuk yang rangka patah ini juga pasti ada petisi juga. Tapi ya penulis ragu ya, emang di mana sih kekuatannya petisi itu? Misal ada 1000 orang yang menandatangani petisi tersebut, apa memang ditanggapi? Jangankan 1000 ya, misal 10 miliar pun, ada 10 miliar orang menandatangani petisi tersebut, apa berikan peduli?
Ya enggak lah. Punya kekuatan apa petisi itu untuk membuat pabrikan itu bergerak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali kekuatannya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kalau yang menurut penulis efektif ya kita komplainnya ke website resminya, ke Facebook resminya, ke YouTube resminya. Setiap ada posting video baru ya kita komentari, nggak peduli apa jenenge di luar topik, tapi ya kita tetap bisa komen toh. Kalau di Facebook kita juga bisa posting fakta-faktanya, apalagi kalau itu terjadi di motor kita sendiri ya. Selain di medsos itu, kita juga bisa coba kirim email ke Honda Jepang, karena tentunya keputusan untuk tidak melakukan recall itu mestinya bukan dari Honda Jepangnya, tapi dari Honda lokalnya, Astra Honda Motor. Bisa jadi yang di Jepangnya itu nggak tahu, atau cuma dengar-dengar berita, atau cuma dengar ya info-info sedikit ya. Kita bisa coba infokan ke pabrikan Jepang ya, sehingga mereka bisa lebih tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh perwakilan mereka di Indonesia. Karena selama ini kalau kita beli produk dari Jepang, dari Thailand, itu kan kualitasnya luar biasa. Bisa jadi yang dari lokalnya itu yang makalan, bikin motor yang nggak sesuai dengan standarnya Jepang, dan ini banyak yang mengakui kan. Jadi itu ya yang bisa kita lakukan, posting di setiap video produk barunya Honda ya, juga ke video-video populer, misalnya ada influencer terkenal bahas motor Honda yang viewernya jutaan, ya kita kasih masukan lah. Karena rasanya orang yang mengerti bahwa motor Honda sekarang dilanda masalah keropos karat itu cuma sedikit ya, sedikit dari total konsumen motor Indonesia. Karena kalau misalnya banyak, reaksinya nggak akan sesenyap sekarang ya. Bengkel-bengkel yang bagian bongkar-bongkar itu pasti bakal ramai sekali, tapi kan sekarang nggak begitu ya. Cuma orang-orang yang melek internet saja yang melakukan itu. Tapi ya minim kita coba kirim email lah ke pabrikan Jepangnya, biar mereka tahu lah kelakuan yang di Indonesia itu kayak gimana. Karena kalau nunggu dari Jepangnya sendiri yang aktif, wah mungkin bisa berpuluh-puluh tahun ya. Ya moga-moga dengan ngirim email ke Jepang itu jadi lebih paham. Apalagi itu adalah email yang penulis dapat itu adalah email untuk keselamatan. Motor yang mudah patah itu hubungannya sudah dengan keselamatan. Kata-katanya juga sudah safety ya. Atau mungkin kalau ada pemirsa lain yang tahu email kontak untuk khusus mengeluh soal kualitas produk ya silahkan. Tapi menurut penulis, karena ini hubungannya dengan keselamatan motor yang punya potensi bahaya di jalan ya, yang resikonya bisa jadi lebih besar daripada kalau soal ABS atau apa, ya harus ya kita omongkan. Karena ya kita lihat prosentasenya lah, orang yang bongkar rangka dan kondisinya masih aman itu sedikit sekali ya. Kalau kita lihat videonya, tiap ada channel yang buka itu mesti ono karate, dan itu pun masih lihat bagian luar, bukan bagian dalam.
Bisa jadi kalau bagian channel-channel video yang sengaja buka motor Honda itu lihat dalamannya juga, bisa jadi sekaget mereka-mereka yang lain ya. Jadi ya perkembangan kasus ini banyak. Juga nggak sekedar di ESAF saja ya, bukan di ESAF saja yang mengalami masalah seperti ini. Yang rangkanya sebelumnya juga ternyata ada yang mengalami. Motor yang kelipet itu bukan hanya Vario yang baru saja, yang lama juga ada. Integrasi rangka ini kalau misalnya dalam waktu 5 tahun rusak itu sebenarnya sudah termasuk yang harus di recall kalau di luar negeri. Lawang rem gak pakem aja, rem blong setelah 4 tahun pemakaian itu jadi ikut di recall, apalagi rangka patah. Dan apalagi ini motor yang kalau rangkanya patah ya pasti crash ya, delosor. Atau mungkin kalau ada yang punya kenalan di luar negeri lah, pamer bagaimana kejadian peristiwa di Indonesia. Cerita ke orang Malaysia, orang Brunei, orang Australia, orang Brasil, orang India, orang mana lagi ya, Amerika, Inggris, dan negara-negara lain lah. Sebar ceritanya biar ada tindakan nyata. Kalau memang yang bukan pemilik motor Honda ya nyantai-nyantai. Tapi yang punya motor Honda dan di masa depan niat ingin terus beli motor Honda ya harus dilakukan. Masa ya untuk seterusnya motor dari Honda bakal punya resiko kropos dan karat? Masa ya untuk seterusnya kualitas produknya terutama untuk rangka ini bakal jelek terus? Karena yang naik motor bukan cuma kita saja, tapi juga keluarga-keluarga kita ya, orang-orang yang kita sayang. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.